Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk berlatih soal UAS atau PAS ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, kelas 6 SD semester 1, kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kalimat dalam paragraf yang berisi ide pokok disebut A. Kalimat pengantar, B. Kalimat utama, C. Kalimat penjelas, D. Kalimat pendukung. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kalimat utama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ide utama dari sebuah paragraf disebut A. Kalimat, B. Penjelas, C. Uraian, D. Pikiran pokok. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut pikiran pokok. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Bacalah teks berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pertanyaannya, ide pokok dari paragraf di atas adalah A. Jagung sebagai makanan pokok penduduk Madura. B. Jagung makanan pokok di berbagai negara. C. Jagung salah satu bahan makanan pokok dan penghasil karbohidrat. D. Jagung adalah salah satu tanaman. Tentu jawaban yang tepat adalah C ya. Jagung salah satu bahan makanan pokok dan penghasil karbohidrat. Kita lanjut ke soal yang keempat. Pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi dari gambar di bawah adalah, perhatikan gambarnya. A. Apa yang dilakukan ayah? B. Mengapa anak-anak itu berlari? C. Mengapa ibu membersihkan wortel? D. Mengapa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan di bumi? Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Mengapa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan di bumi adalah pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi yang ada pada gambar ya. Kemudian soal yang kelima, kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa A. Percakapan, B. Ulasan, C. Pengumuman, D. Informasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, yang berupa informasi. Kita lanjut ke soal yang keenam. Berikut ini yang tidak perlu diperhatikan dalam menarik kesimpulan adalah A. Menggunakan bahasa lugas, B. Memahami seluruh materi, C. Pendapat disertai alasan, D. Membaca materi sekilas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, membaca materi sekilas tidaklah perlu diperhatikan dalam menarik kesimpulan. Yang seharusnya pada saat kita menarik kesimpulan, kita harus membaca teks secara saksama. Artinya keseluruhan teks harus dibaca terlebih dahulu. Kemudian soal yang ketujuh, pada paragraf deduktif, kalimat utama terletak di A. Awal paragraf, B. Akhir paragraf, C. Awal dan akhir paragraf, D. Di tengah dan di akhir paragraf. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Simpulan dengan cara menyampaikan beberapa pikiran atau pendapat yang bersifat khusus dan diakhiri oleh gagasan utama sebagai inti dari pendapat atau simpulan disebut simpulan secara A. Induktif, B. Deduktif, C. Campuran,
D. Persuasif. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Kesimpulan secara induktif. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Kalimat yang berfungsi memberi uraian atau penjelasan dari sebuah topik disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat uraian, D. Kalimat pengantar. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu berfungsi memberikan uraian atau informasi dan juga penjelasan dari sebuah topik yang sedang dibicarakan, ya. Kemudian soal yang ke-10, paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf disebut A. Paragraf deduktif, B. Paragraf campuran, C. Paragraf induktif, D. Paragraf ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang mana ide pokoknya itu terletak di akhir paragraf. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok, yaitu berada di awal dan di akhir paragraf disebut A. Paragraf campuran, B. Paragraf deduktif, C. Paragraf induktif, D. Paragraf ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang mana ide pokoknya berada di awal dan juga di akhir. Nah, berbeda dengan ineratif. Ineratif dia ada di awal, di tengah, dan juga dia ada di akhir, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Teks yang berisi penjabaran umum dari hasil pengamatan disebut A. Teks laporan, B. Teks penjabaran, C. Teks deskripsi, D. Teks narasi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut teks laporan. Kemudian soal yang ke-13, pada teks laporan hasil pengamatan, di bagian aspek-aspek yang dilaporkan berisi penjelasan secara rinci mengenai A. Hasil pengamatan, B. Informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan, C. Kesimpulan, D. Langkah kerja. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, berisi mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian soal yang ke-14, berikut ini tidak termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan pengamatan adalah A. Hal-hal yang disukai pengamat, B. Tempat dan tanggal pengamatan, C. Deskripsi, D. Objek pengamatan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, hal-hal yang harus disukai pengamat tidaklah termasuk yang harus diperhatikan dalam menulis laporan pengamatan. Yang harus diperhatikan adalah tempat atau sesuai informasi yang sedang diamati, ya. Kemudian soal yang ke-15, bacalah teks berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pertanyaannya, kesimpulan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Jagung sangat penting di Indonesia, B. Jagung tanaman yang tidak begitu penting, C. Jagung tanaman yang banyak di berbagai negara, D. Jagung tanaman hanya berada di Pulau Madura. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Kesimpulan yang sesuai adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian soal yang ke-16, berikut ini yang tidak termasuk cara membuat ringkasan yang baik adalah A.
membaca bacaan dengan cermat. B. Menentukan objek dari sebuah pengamatan. C. Mencatat hal-hal penting dari bacaan. D. Menulis berdasarkan hal-hal penting. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Menentukan objek dari sebuah pengamatan bukanlah termasuk dalam hal membuat ringkasan, melainkan itu termasuk dalam hal menyusun laporan pengamatan ya. Lanjut ke soal yang ke-17. Laporan pengamatan harus disusun secara faktual. Maksud kata faktual adalah A. Berdasarkan informasi terbaru. B. Urut atau sistematis. C. Berdasarkan kenyataan. D. Berdasarkan pendapat seseorang. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, berdasarkan kenyataan. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Langkah-langkah membuat laporan yang tepat adalah A. Menentukan topik, melakukan pengamatan, membuat kerangka laporan, menulis laporan. B. Menentukan topik, membuat kerangka laporan, melakukan pengamatan, menulis laporan. C. Menentukan topik, menulis laporan, melakukan pengamatan, membuat kerangka laporan. D. Melakukan pengamatan, menentukan topik, membuat kerangka laporan, menulis laporan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Langkah-langkah yang tepat dalam membuat laporan itu adalah yang pertama, menentukan topik, melakukan pengamatan, membuat kerangka laporan, dan menulis laporan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Kesimpulan yang baik berisikan di bawah ini, kecuali A. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. B. Intisari dari tulisan. C. Dimulai dari khusus ke umum dan menggunakan kosakata baku. D. Kalimat pernyataan berdasarkan sebuah pengamatan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Kalimat pernyataan berdasarkan sebuah pengamatan. Nah, hal itu bukanlah suatu kesimpulan yang baik. Nah, dalam menyampaikan kesimpulan itu harus berisi pesan yang ingin disampaikan. Kemudian intisari dari tulisan. Kemudian pastinya hal itu dimulai dari khusus ke umum ya, dan menggunakan kosakata yang baku. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram disebut A. Peta pikiran, B. Ringkasan, C. Laporan pengamatan, D. Laporan penelitian. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan peta pikiran. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini, yaitu latihan soal Bahasa Indonesia tema 1 kelas 6 SD semester 1 ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kakak semakin semangat lagi membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.